Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita lanjutkan ke pembelajaran kedua pada subtema 2 di tema 2. Dua semua ya. Pada pembelajaran 2 ini ada beberapa muatan yaitu PKN dan SBDP, yang mana pada PKN di sini adalah manfaat dari persatuan dan kesatuan. Kemudian untuk yang kedua SBDP nanti mempraktikkan pola lantai tari daerah. Langsung saja kita masuk, silahkan kalian buka buku di halaman 53. Jika sudah, kalian akan ditampilkan sebuah gambar. Kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia tidak lepas dari makna yang terkandung dalam sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Mengapa Persatuan Indonesia dan kesatuan penting? Apa yang terjadi jika negara kesatuan Republik Indonesia tidak bersatu? Ayo kita pelajari. Meskipun Indonesia terdiri atas ribuan pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke, dengan penduduk yang berasal dari latar belakang dan kebudayaan yang berbeda-beda, namun dengan semangat persatuan dan kerjasama, Indonesia mampu mengusir penjajah dari bumi Indonesia. Maksudnya bangsa Indonesia mampu mengusir penjajah dari bumi Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh adalah semboyan yang sering didengungkan untuk meningkatkan persatuan, semangat persatuan pada masa penjajahan. Ibarat sapu lidi, kalau satu sapu lidi dipakai nyapu itu agak susah. Jadi kalau ibaratnya ada beberapa sapu lidi ditumpuk menjadi satu, kemudian diikat dan dipakai menyapu, itu akan lebih cepat membersihkan sampah yang ada. Seperti itulah. Jadi untuk pahlawan-pahlawan yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu mereka berjuang dengan cara mereka sendiri atau dengan menyesuaikan dengan kondisi yang ada saat itu. Namun tujuannya masih sama, yaitu untuk memerdekakan bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Kalau kemarin kita bahas yang di Surabaya itu ya. Nanti selanjutnya akan ada perjuangan-perjuangan yang lain akan kita bahas di pembelajaran selanjutnya. Next, kita akan membaca sebuah bacaan yang mana pada bacaan ini mengandung makna daripada sila ketiga tadi, yaitu Persatuan Indonesia, yang berjudul Kami Berbeda Namun Kami Bekerja Sama. Matahari belum tinggi ketika Edo, Dayu, dan teman-temannya bermain di halaman sekolah. Ada yang bermain lompat karet, ada yang bermain petak jongkok, ada yang bermain congklak di selasar kelas, dan sebagian lagi ikut dalam permainan rangku alu. Nah, ini yang gambar ini rangku alu ya, yang permainan kemarin kita bahas dari Nusa Tenggara Timur. Edo, Dayu, Siti, Udin, Beni, dan Lani memilih ikut permainan rangku alu bersama beberapa teman lain. Mereka memang lebih suka dengan permainan olah tubuh di luar ruangan. Baru beberapa hari yang lalu, teman baru mereka, Yanes, yang memperkenalkan permainan ini. Yanes berasal dari Alor, Nusa Tenggara Timur. Permainan yang menggunakan tongkat bambu ini adalah permainan anak yang digemari di sana. Edo, Dayu, dan teman-teman di SD Nusantara senang sekali mengenal permainan baru ini. Seru dan menantang, kata mereka. Anak-anak di SD Nusantara justru gembira menyambutnya. Perbedaan warna kulit, adat, kebiasaan, bahasa, atau agama tidak mereka anggap sebagai masalah. Semua akrab bermain bersama. Pernah sekali waktu ketika Edo bercanda akrab dengan Siti dan Dayu. Hendra berkomentar, "Ih, Dayu, mau-maunya kamu bermain dengan Edo yang berkulit hitam. Nanti kulitmu yang putih tertular hitam loh," ejeknya. "Ah, aku tak pernah pusing dengan warna kulit. Tak pernah pusing dengan asal daerah. Aku dan Siti pun berbeda. Aku anak Bali, Siti anak Sumatera, tetapi kami saling memahami.
Pertemanan hanya butuh waktu untuk saling menyesuaikan. Aku pun butuh waktu untuk menyesuaikan diri denganmu, Hendra, balas Dayu tenang. Hendra pun terdiam. Sesungguhnya, ia juga tidak pernah mengalami masalah dengan temannya yang berbeda asal. Begitulah gambaran keseharian di SD Nusantara. Anak-anak tetap rukun, bekerja sama, dan bersatu walaupun mereka berbeda-beda. Wawasan mereka semakin kaya karena mengenal adat dan bahasa daerah lain. Semakin kaya dengan bermain bersama aneka permainan tradisional. Rangku alu, bentik, gobak sodor, atau cing ciripit menjadi perekat yang menyenangkan. Itu tadi bacaan ya. Selanjutnya kalian akan diminta mengisi sebuah pertanyaan. Pertanyaan di sini berjumlah ada 7. Kaitannya dengan bacaan tadi ya, yang Bapak bacakan. Misalkan pertanyaan nomor 1. Apa saja perbedaan yang kamu temukan dalam cerita di atas? Kalau kalian membaca, pasti kalian akan tahu jawabannya. Di sini akan Bapak bacakan jawaban dari pertanyaan di atas. Apa saja perbedaan yang kamu temukan dalam cerita di atas? Jawabannya, perbedaan warna kulit, adat, kebiasaan, bahasa, dan agama. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana sikap Edo dan kawan-kawan menyikapi perbedaan tersebut? Jawabannya adalah, mereka tetap rukun, bekerja sama, dan bersatu, walaupun mereka berbeda-beda. Walaupun mereka berbeda-beda, mereka tuh tetap main ya, permainan rangku alu yang tadi. Yang ketiga, apakah perbedaan menghalangi mereka dalam melakukan kerjasama? Jelaskan kerjasama, maksudnya di sini kerjasama dalam permainan rangku alu tadi ya. Jawabannya adalah tidak. Karena setiap dari mereka tidak pernah mempermasalahkan adanya perbedaan, misalkan warna kulit, adat, kemudian kebiasaan, bahasa, atau agama. Mereka mengesampingkan itu semua demi persatuan atau kebersamaan mereka untuk bermain bersama. Pertanyaan selanjutnya, apa manfaat yang kita peroleh ketika kita mampu bekerja sama dengan orang-orang yang berbeda? Sebenarnya ada beberapa manfaat ya, tapi dengan bekerja sama, pekerjaan yang tadinya berat bisa menjadi ringan. Kemudian kalau kata Bang Haji Roma Irama itu rambate ratahayu. Kalau ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Sampai mana tadi? Sampai mengerjakan sesuatu yang berat menjadi ringan ya, karena bersama-sama. Kemudian selain itu juga pekerjaan kita bisa jadi cepat selesai. Kemudian kalau kita dengan kawan-kawan yang berbeda, kita bisa mendapatkan pengalaman baru dengan bekerja sama dengan orang-orang yang berbeda tadi. Selanjutnya, next. Nah, pernahkah kamu bekerja sama dengan teman-teman yang berbeda? Berikan contoh. Nah, ini nanti kalian mungkin ada yang pernah, ada yang tidak. Bapak rasa sih pernah lah ya. Karena perbedaan tidak serta-merta tentang satu hal saja. Bisa beragam, banyak perbedaan yang ada. Misalkan kalau Bapak ya, misalkan pernah, misalkan aku beragama Islam, misalkan Bapaknya beragama Islam, sedangkan teman sebangku Bapak agama non-Muslim, misalkan gitu. Ya kita tetap rukun walaupun kita memiliki agama yang berbeda. Contohnya di tempat kerja Bapak lah. Bapak kan kerjanya di sekolah ya, ada guru yang Muslim, ada yang non-Muslim, tapi kami tetap bisa kompak dalam satu nama, yaitu Andas Kediri Masa Depan Cerah. Selanjutnya, bagaimana kamu menyikapi perbedaan yang ada? Jelaskan. Lebih kebijaksana ya, jawaban kita seharusnya lebih kebijaksana, kemudian tidak mempermasalahkan perbedaan yang ada. Kita fokus saja lah sama tujuan kita sama-sama, lupakan perbedaan yang ada. Kemudian selanjutnya, jelaskan manfaat kerjasama dan persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Yang seperti Bapak bahas tadi, manfaatnya bisa membuat kita rukun, menghargai perbedaan ya. Walaupun berbeda-beda masih bisa bermain bersama, permainan yang tradisional yang ada gitu ya. Selain itu pun kita bisa mengenal lebih banyak adat dan bahasa daerah lain.
Itu tadi ya perbedaan yang ada, jangan dibuat menjadi suatu kendala. Misalkan kita ingin bermain bersama. Selanjutnya itu tadi muatan PKN. Selanjutnya kita masuk ke muatan SPDP. Ini lewatkan saja. Oke. Tahukah kamu bahwa kerjasama dan persatuan juga penting ketika kamu menampilkan tari secara berkelompok? Oke, ini ada kaitannya dengan tari yang akan kita bahas berikut ini, yaitu tari indang, tari yang berasal dari Sumatera Barat. Jadi untuk tari indang ini karena dia posisinya duduk, lebih banyak duduk ya. Ini pola tarinya itu adalah horizontal atau lurus menyamping seperti ini, seperti gambar. Bapak akan bacakan ya. Ada 11 gerakan di sini. Gerakan yang pertama adalah tangan kiri menumpu tangan kanan membentuk sudut siku-siku. Sembari menggerakkan ujung-ujung jari agar berbunyi, atau kalau menyentik gitulah bunyinya. Menyentik gitu. Dilakukan bergantian selama 3 kali. Kemudian tangan kanan diayunkan ke arah kiri sehingga posisi tangan kanan menumpu tangan kiri. Bapak nanti ini akan Bapak tunjukkan contohnya gerakan pertama. Oh iya, ini Bapak ambilkan gerakannya dari YouTube ya, videonya ya. Ini sebagai contoh aja karena terus terang Bapak nggak bisa nari. Ini gerakan yang pertama. Nanti Bapak kirim lengkapnya di grup. Oke, ini gerakan yang pertama. Tangan kiri menumpu tangan kanan membentuk sudut siku-siku. Untuk kakinya sendiri bersila ya, atau posisi menyilang kakinya. Iya, seperti itu. Posisi tangan di atas. Sebanyak 3 kali. Oke, itu gerakan yang pertama ya. Selanjutnya gerakan yang kedua. Mana dia? Next. Tangan kanan ke depan, kemudian memukul lantai bagian depan badan, sedangkan tangan kiri ke belakang, kemudian memukul lantai bagian belakang badan. Jadi dilakukan secara bergantian selama 3 kali. Selanjutnya, tangan kanan dan kiri ditarik ke arah badan berbentuk sudut siku-siku. Oke, kita lihat videonya aja langsung ya. Oke, ini dia gerakan kedua. Lakukan masih sama sebanyak 3 kali. Oke, kita lanjut ke gerakan ketiga. Untuk gerakan ketiga, tangan kiri ke depan kemudian memukul lantai bagian depan badan, sedangkan tangan kanan ke belakang kemudian memukul lantai bagian belakang badan. Dilakukan secara bergantian selama 3 kali. Selanjutnya, tangan kiri dan tangan kanan ditarik ke arah badan berbentuk sudut siku-siku. Tangan kanan menumpu tangan kiri. Oke, kita langsung lihat saja gerakannya.
Ini kebalikan dari gerakan kedua tadi ya. Kalau yang tadi yang duluan dulu tangan kanan, ini yang duluan adalah tangan kiri. Sama kayak tadi, tapi kiri duluan di depan. Gerakan yang ketiga. Oke, gerakan keempat dan kelima langsung direkap nanti. Tapi Bapak bacakan dulu. Gerakan keempat. Oke, 4 dan 5 ya. Ini gerakan ini mengulangi gerakan nomor 2 dan nomor 3 yang tadi. Ini dia gerakannya. Sekali lagi. Gerakannya di situ-situ aja sih sepertinya. Selanjutnya gerakan 6. Bapak bacakan lagi gerakan ke-6. Oke, posisi badan ke arah kanan, kedua tangan diletakkan di atas paha kanan, tangan kanan di atas tangan kiri. Kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan, kaki digerakkan. Oke, digerakkan selama 4 hitungan. Oh, ini 4 hitungan. Ini 6 dengan 7 ini Bapak rasa kurang lebih gerakannya sama, hanya berbeda kanan dan kiri yang lebih dulu. Coba kita lihat videonya ya. Langsung gerakan 6 dan 7 aja ya. Badan ke arah sebelah kanan. Dua, tiga, 4. Ketujuh. Oke, itu gerakan ke-7 tadi ya. Selanjutnya 8 dan 9. Kita lihat dulu teksnya. 8 dan 9. Nah, kan ini 8 dan 9 gerakannya kurang lebih sama.
Ini jarinya di tangan, jari tangannya di paha kanan, ini di paha kiri. Bolak-balik di situ aja. Langsung saja. 8 dan ke 9. Kalau ke arah kanan, tangan kanan di atas. Kalau ke arah kiri, tangan kiri di atas. Itu gerakan ke-8 dan ke-9, terakhir gerakan 10 dan 11. Kita lihat teksnya dulu. Oke, ini dia, masih sama, kurang lebih kayak tadi, jarinya masih seperti ini. Kita langsung saja lihat ke videonya ya. Mengulangi gerakan 6 dan 7. Oke, itu dia tadi ya gerakannya ya. Mohon maaf, bukan Bapak yang mempraktekannya karena terus terang Bapak tidak bisa menari. Seperti itu. Yang penting nanti kalau kalian praktek, silahkan lihat videonya aja ya. Oke, sekarang saatnya kamu mempraktekkan. Oke, itu gerakan tari indang tadi. Selanjutnya, Bapak rasa untuk muatannya sih itu aja sih hari ini. PKN sama SBDP. Hanya 2. Oke. Bapak cukupkan ya untuk hari ini di pembelajaran 2. Jika ada yang kurang, mohon dimaklumi. Silahkan seperti biasa, jika ada yang salah atau apa dalam penyampaian, langsung aja dikritik ataupun sarannya Pak Guru. Tidak masalah ya. Oke, akhir kata Bapak ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.